distraksi nih, distraksi yang mungkin memungkinkan seseorang itu ada distraksi. apakah seberbahaya itu untuk kehidupan kita? Assalamualaikum teman-teman, baik lagi sama Ilham Sastra di sini di acara PDKT, pengen deket ke Tauhid by Bumi Tauhid. Ya, ini adalah konten yang memang dikhususkan nih buat kita lebih pengen belajar deket lagi. Pengen aku yang merasa mungkin agak jauh nih, pengen dekat lagi di keajaran-ajaran Islam dan pengen dekat lagi ke Tauhid. Nah, mungkin masih dengan narasumber yang sama, yang pastinya sudah ingin meluangkan waktunya, sudah sukarela, sudah sangat-sangat ingin mengajari saya, ya. Tapi bukan hanya untuk mengajari, tapi juga untuk berbagi juga, yang mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Assalamualaikum Kang Dhani. Waalaikumsalam. Balik lagi ketemu lagi di episode masih sama lah kita ya. Tapi di sini mungkin pembahasannya agak beda nih Kang Dhani. Kita mungkin berbicara kalau episode pertama kita berbicara tentang tauhid dan tentang apa segala macam dan lain-lain. Tapi kita coba lebih membahas hal-hal yang lebih umum deh. Nah, ini ada satu fenomena yang mungkin Ilham juga penasaran ya tentang distraksi yang mungkin akhirnya membuat kita tuh sering sukar sekali untuk beribadah atau kayak mungkin akhirnya tuh kayak melupakan. Nah, distraksi ini tuh fenomena-fenomena yang mungkin timbul juga di kalangan-kalangan psikologi nih mungkin Kang Dhani. Nah, bisa dielaborasi nggak nih Kang Dhani tentang masalah distraksi kehidupan di dunia ini dan juga nanti kita linearisasikan dengan kehidupan Islam mungkin ya Kang Dhani ya. Enggak Kang Dhani? Ya, bismillah. Jadi hari ini kan kita hidup di era gadget ya. Gadget, betul. Mungkin juga yang nonton ini juga dari gadget ya. Dari layar HP. Ya, lagi rebahan barangkali gitu. Betul. Dan memungkinkan untuk ketika kita pegang gadget itu ada notifikasi. Nah, notifikasi itu tuh jadi satu fenomena yang hari ini tuh bisa memungkinkan seseorang itu ada distraksi. Saya mengalami bagaimana kemudian dulu mengalami nggak ketika muncul fenomena BlackBerry? Mengalami. Maksudnya saya tidak setua itu juga. Iya betul. Kita sama lah ya. Iya mungkin ya. Tapi saya pengen tetap 17 kan. Ya. Nah, dulu tuh ada penelitian ya bahwa kemudian ternyata fenomena BlackBerry itu tuh muncul ya penelitian bahwa kesimpulan ya bahwa terjadi peningkatan stres. Oh. Kenapa? Karena ada notifikasi itu. Gitu. Jadi dikit-dikit terang-tring gitu ya. Yang itu kan sebetulnya terjadi sampai sekarang. Gitu. Nah, kita nih kan sebetulnya makhluk yang kita ini butuh untuk fokus. Betul. Ya, untuk bisa mengerti satu topik, satu peristiwa, satu kejadian gitu ya, satu kondisi itu kita perlu fokus. Nah, sedangkan ya dunia hari ini tuh memang tadi itu ada banjir informasi yang kita tidak minta pun itu masuk ke gadget kita. Betul. Gitu. Kalau dulu mungkin kita untuk ada distraksi itu ke layar TV begitu ya. Tapi hari ini tuh bukan hanya di TV gitu ya. Dulu harus nyalain dulu TV-nya gitu ya. Kalau sekarang dikit-dikit kan kita bangun tidur aja ya sebagian dari kita kan buka HP gitu. Setidaknya untuk lihat jam lah gitu. Tapi selebihnya barangkali juga lihat notifikasi. Ini ada yang ngehubungi atau enggak via WA ataupun kemudian misalkan kemarin baru upload di Instagram gitu ya. Nah, itu kan dicek ada yang komen atau enggak, like-nya berapa gitu ya. Nah, itu bisa jadi distraksi juga sebetulnya gitu. Dan ini sebetulnya sudah jadi sorotan gitu ya. Soal distraksi ini gitu ya. Sorotan bagi sebagian pihak gitu bahwa manusia hari ini tuh butuh untuk diatur soal kefokusannya itu. Karena kan ya tadi itu kita hidup di era yang notifikasi itu bahkan di jam aja gitu ya, di smartwatch itu bisa dihidupkan muncul gitu. Jadi fenomena distraksi itu gitu. Tapi kalau secara psikologis nih mungkin kan Kang Dhani juga secara mungkin dulunya segala macam mempelajari hal-hal berbau psikologi, ya kuliahnya juga di situ gitu kan. Fenomena distraksi ini tuh menjadi hal yang memang seperti apa kalau dalam kacamata psikologi itu Kang Dhani? Iya, maksudnya gimana ini arahnya nih?
kalau misalkan di fenomena psikologi itu, apakah distraksi ini tuh sangat mengganggu kita? Apakah memang akhirnya ke dalam diri kitanya itu akan karena kan ya itu adalah kemajuan zaman. Toh memang akhirnya itu yang sudah terjadi, yang sudah apa? Apakah itu seberbahaya itu kasih distraksi ini tuh sebagai diri kita gitu? Karena kan ketakutan kita juga hidup di dunia zaman informasi ini kita nggak bisa lepas gitu loh. Tapi ya kita cari titik tengahnya lah gitu loh. Makanya mungkin apakah seberbahaya itu untuk kehidupan kita? Ya kalau berbahaya itu sampai menyebabkan kematian gitu ya. Oh, enggak juga. Tapi bisa menyebabkan kematian. Masa gara-gara melihat notif langsung mati? Iya, kalau sambil nyetir. Oh iya betul, itu jangan teman-teman. Keamanan berkendara itu lebih penting ya. Iya kan, ada tuh cari aja gitu ya, di sosmed itu kan ada tuh potongan-potongan orang yang terdistrak gitu ya, ketika dia berkendara sambil memainkan gadgetnya gitu. Betul. Nah itu kan mematikan juga sebetulnya. Benar. Gitu. Nah tapi dalam kadar yang lebih light lah ya, lebih ringan. Sebetulnya dia itu distraksi itu bisa jadi mengganggu sebetulnya. Bisa jadi mengganggu. Karena kan kita butuh untuk bisa memberikan fokus itu. Makanya di psikologi itu, di perkembangan anak itu kan ada, kita tuh perlu untuk mengecek seberapa kuat si anak ini tuh untuk bisa duduk dan berfokus. Karena itu kan dibutuhkan untuk kita itu belajar, baca misalkan, nulis. Itu kan butuh duduk dan fokus selama beberapa saat gitu. Kalau itu tidak bisa dilakukan, itu kan mengganggu sekali tuh. Gitu. Untuk baca satu tulisan yang cukup panjang, ya. Makanya kan sekarang fenomenanya itu tulisan-tulisan itu pada pendek. Kenapa? Karena ketahanan orang untuk bisa baca gitu, berliterasi itu berkurang. Kenapa? Karena ya kita tuh terbiasa gitu untuk ada di konsentrasi yang tidak terlalu lama. Contoh misalkan reels ataupun kemudian short video itu ya namanya juga short video gitu ya. Ya pendek-pendek dong gitu. Ya. Paling panjang berapa lama sih? Iya. Gitu. Itu pun kita punya kuasa untuk bisa nggak rame nih, scroll aja. Iya, betul. Gitu. Nah, sedangkan tadi manusia itu di kesempatan-kesempatan tertentu kita tuh butuh dilatih untuk bisa berfokus. Gitu. Kalau itu tidak dibiasakan, kalau itu tidak terlatih, apalagi semenjak kecil gitu ya, itu bisa mengganggu tuh. Itu bisa mengganggu itu. Gitu. Berarti memang dari segi psikologikal itu adalah gangguan-gangguan yang memang akhirnya menjadi kita yang menjadi susah untuk fokus gitu ya. Memang fokus itu mungkin di zaman sekarang juga secara distraksi dan lain-lain, tapi distraksi juga ada bentuk yang lainnya sih selain HP gitu loh. Maksudnya Ilham jadi tadi berpikir kita naik motor sambil ngerokok itu distraksi gitu loh. Ya. Itu tidak boleh, itu bahkan itu tidak dihendaki oleh beberapa orang gitu kan. Melanggar undang-undang juga. Melanggar undang-undang betul itu juga ya. Tapi berarti bentuk-bentuk distraksi itu bukan hanya HP berarti Kang Dani di zaman sekarang ini. Apalagi nih Kang Dani? Iya, sebetulnya kan dari dulu juga distraksi itu tetap ada ya. Tetap ada. Cuman sekarang itu memang secara kadarnya nampaknya meningkat gitu karena ada gadget gitu. Kan misalkan sesederhana seseorang misalkan yang tadinya lagi, ini juga ada di konten gitu ya, di banyak konten ya, dia lagi ngebersihin atau ngerapihin buku misalkan, tiba-tiba ngelihat cucian piring tuh, ini simpan dulu gitu, dia cuci piring. Iya. Pas lagi cuci piring, lantainya kotor nih, dia ngepel dulu, itu kan sebetulnya distraksi gitu ya. Itu distraksi. Cuman memang itu yang non digital lah begitu. Nah hari ini ya katakanlah bisa dibilang diperparah dengan intensitasnya itu dengan adanya notifikasi yang barusan saya dengar. Gitu. Ting gitu ya. Betul. Itu kan jadi tambah lagi distraksinya gitu. Nah cuman memang kita itu sebetulnya punya kendali kan untuk memilih mana yang kita fokuskan, mana yang kita jadikan sebagai tepian kalau di bahasa ininya tuh. Jadi tepian itu artinya kita tidak menjadikan itu sesuatu itu sebagai fokus. Yang utama. Contohnya saya lagi ngelihat Kang Ilham nih, apakah saya nggak bisa ngelihat ada di belakang sana itu ada benda apa?
Saya jadi takut. Ada siapa? Bukan, bukan ya. Bukan yang lain. Halus teman-teman. Makhluk. Benda padat ya di belakang. Ya. Bukan yang tidak berbentuk. Betul. Gitu. Nah, saya tetap bisa lihat gitu. Tapi fokus saya adalah ke Kang Ilham. Artinya saya menjadikan benda-benda yang di belakang Kang Ilham itu sebagai tepian. Nah, fokus saya adalah ke Kang Ilham. Ya, jadi tetap terlihat, tapi saya tidak memberikan atensi kepada yang lain. Kepada yang tadi itu tidak difokuskan itu gitu. Berarti memang sewajarnya itu manusia itu ya akhirnya melakukan segala hal itu satu-satu ya. Idealnya berfokus sih. Berfokus kepada satu hal dulu, menyelesaikan segala macam. Terus apa kabar dengan orang-orang yang aku kan multitasking. Untuk kayak melakukan hal-hal aku bisa apa saja. Aku paling multitasking. Bener gitu. Kayak aku masak sambil belajar sambil apa gitu loh. Itu kayak ya jadi alasan-alasan lah mungkin yang apa kabar dengan orang-orang seperti itu. Ya. Nah, kalau mau dikaitkan dengan ayat Quran ini bisa ya? Boleh dong. Kan itu yang dicari di sini. Orang lagi PDKT. Ya, ada salah satu ayat di juz 30 ya. Bagi yang ingat nanti bisa dituliskan ini surat apa? Masukin editor. Ya, Faiza farogta fangsob. Jadi ketika sudah selesai dari satu urusan maka lanjut ke urusan yang lain. Gitu. Jadi menariknya di situ tuh kalau sudah selesai satu urusan. Gitu. Artinya kita tuh didorong ya untuk menyelesaikan satu dulu, baru ke urusan yang lain sebetulnya. Bahkan Allah juga minta kita kayak mendorong kayak begitu. Gitu. Cuman ya apakah berarti fokus itu artinya tidak mengerjakan hal yang lain banget gitu? Enggak kayak begitu. Tapi maksudnya menghadirkan diri kita ketika mengerjakan sesuatu itu secara utuh. Oh, gitu. Ketika momen ada gitu ya. Nah, kalau di psikologi itu ada yang namanya mindfulness. Oke, mindfulness berarti. Betul. Mindfulness itu apa? Kalau bisa dielaborasi lebih. Sederhananya adalah memberikan atau menghadirkan diri kita itu kepada sesuatu yang kita itu sedang kerjakan. Oke. Contohnya, misalkan lagi makan. Gitu ya. Ini barangkali juga yang lagi nonton ini ada yang sebagian lagi makan barangkali gitu. Saya juga dong. Nah, kita kan lagi makan gitu ya, sambil nonton apa gitu ya, disimpan si HP-nya gitu. Iya sih. Itu kan memungkinkan untuk kita tuh nggak mindful ketika kita lagi makan. Makan apa? Misalkan ikan kah, misalkan rasanya kayak gimana. Tiba-tiba orang lain masukin minyak babi, kita nggak tahu. Ekstrim banget ini. Gitu. Nah, mindfulness itu artinya adalah ketika kita lagi makan, contohnya gitu ya. Contohnya adalah ketika kita lagi makan, kita tahu nih, oh ternyata piringnya itu isinya itu adalah misalkan nasi, kemudian ada sayurannya, ada lauknya apa gitu ya, porsinya sekian gitu. Kalau misalkan ikan yang dimakannya itu, maka kemudian kita harus hati-hati karena misalkan ada durinya. Ada durinya di situ, kita harus pisahkan gitu ya, dilihat gitu. Nah, itu kan perlu untuk kita betul-betul hadir di situ. Difokuskan sampai memang kita itu merasa, bahkan ada yang menyarankan gitu, sampai kemudian dirasakan rasanya itu kayak gimana. Nah, termasuk juga ini juga salah satu sependek yang saya tahu ini adalah salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul adalah makan tidak terlalu cepat. Wah, beda sama saya dong. Ya, maksudnya tidak terlalu cepat itu kayak gimana tuh kan? Iya, jadi dirasakan kah? Iya, di gigitannya itu bahkan ada yang menyarankan untuk sampai di 30 kali gigitan. Kunyah maksudnya, kunyahannya. Banyak banget tuh, nggak ditelan. Iya, nanti ditelan ya. Coba aja. Apakah kemudian ketika mengunyah 33 kali ya, kalau perlu dihitung lah. Di hitungan keberapa si makanan itu akan secara otomatis itu udah masuk secara otomatis sih. Oh gitu. Iya sih. Gitu. Jadi tapi intinya adalah bahwa kita itu dianjurkan untuk tidak terlalu cepat-cepat atau terburu-buru. Ya, kalau tadi dikaitkan dengan mindfulness tadi itu, ternyata Rasul juga mencontohkan itu gitu, dalam adab makan itu, gitu. Dan cara kesehatan itu juga ternyata ada dampaknya. Bahkan saya nggak tahu apakah ini valid atau tidak gitu penelitian itu. Itu bisa membantu menstabilkan
Apa tuh? Apa coba? Menstabilkan berat badan kita. Oh iya, gara-gara makan lama itu? Bukan lama, tapi tidak terlalu cepat itu. Nah. Tapi ini jujur sih, yang saya rasakan kan kalau saya makan sambil nonton gitu ya. Nah. Sambil nonton apa segala macam, tiba-tiba udah habis lagi gitu. Kayak nggak kerasa ya? Apa ya tadi yang saya makan gitu. Jadi kayak cepet aja gitu loh. Itu juga berarti ya mungkin aku kurang mindfulness dalam makan gitu ya Kang Dani. Iya, coba deh nanti kalau makan misalkan gitu ya, memang betul-betul mindful gitu ya. Makanya di adabnya juga kan ketika lagi makan ya kita awali dengan basmalah dulu gitu ya. Kalau mau ditambah misalkan dengan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar gitu. Nah, sebetulnya Islam itu ternyata betul-betul mengajak kita untuk mindful bahkan di setiap aktivitasnya kan. Ya buktinya tadi itu makan aja itu ada doanya. Masuk WC juga ada doanya gitu. Ada adabnya pakai kaki kiri dulu. Kan itu kan butuh mindful. Kita saya ini mau ke WC. Kaki yang perlu untuk masuk itu adalah kaki kiri dulu. Doanya ini. Kan berarti begitu menghadirkan diri kita mau ke WC dong. Benar sih. Gitu. Makan juga sama kayak gitu. Ini kok contohnya ekstrim ya, satu makan satu WC. Itu kausalitas itu sudah WC. Nah itu jadi makan juga sama kan gitu. Jadi kita baca doa dulu gitu ya. Kemudian ditambah kalau mau ditambah lagi gitu ya untuk betul-betul menghadirkan ya kita rasakan betul gitu. Oh ini ada garamnya, ada asinnya, ada manis-manisnya gitu kan gitu ya. Bahkan secara adab tuh ya memang akhirnya bisa ya seperti itu gitu ya. Berarti nggak valid nih master chef yang cuma ngomongin gitu doang gitu ya. Ya mungkin itu kebutuhan kurang mereka. Mindfulness mereka. Atau udah expert banget ya. Kebutuhan mereka untuk cepat aja mungkin ya. Mungkin udah terbiasa cepat mereka. Nah, tapi itu juga berarti berlinear ke orang-orang zaman sekarang yang kayak dituntut cepat. Makan cuman berapa menit. Mungkin kayak didikan militer juga seperti itu ya Kang Dani. Kayak ada waktunya apa segala macam dan lain-lain. Maksud aku itu berarti memang udah ada udah ada waktunya tuh. Memang kita juga disuruh fokus untuk melakukan hal itu aja. Bukan berarti harus cepat terus apa segala macam dan lain-lain. Cuman yang jadi fenomena itu adalah gimana nih orang-orang yang kayak dituntut untuk jadi pace cepat gitu loh. Untuk kayak kita harus ngejar kemana, kita harus ngejar ke sini segala macam dan lain-lain. Apakah memang akhirnya secara fokus mereka itu berkurang juga kah? Tapi ataukah memang akhirnya secara Islam juga punya jalan tengahnya nih gitu loh untuk hal-hal yang seperti itu di dunia yang serba cepat ini gitu Kang Dani? Ya, saya perlu luruskan dulu. Boleh. Mindfulness itu bukan berarti kita jadi lambat. Iya betul. Jadi ini mau mengerjakan ini, ini dulu, ini dulu. Itu bukan kayak begitu. Bukan kayak begitu teman-teman. Tapi yang dimaksud itu adalah memang betul-betul hadir gitu. Oke. Dan kalau sudah terbiasa mindful di setiap aktivitasnya, gitu, kita akan bahkan bisa switch dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain itu secara cepat. Gitu. Contohnya misalkan, begini, misalkan di hari ini saya itu ada agendanya ini, gitu. Nah, bukan berarti ketika mindfulness itu, saya nggak bisa nih, satu hari itu banyak agenda kayak begitu. Saya cuma satu aja, nggak kayak begitu dong. Betul. Tapi ketika mengerjakan satu agenda itu hadir seutuhnya. Selesai, pindah lagi ke agenda yang kedua, hadirkan diri kita seutuhnya. Selesai lagi lanjut kayak begitu. Bahkan karena kita hadir pun di satu agenda itu kita bisa lebih mengerjakan lebih cepat gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Karena jadi lebih banyak porsinya yang dikeluarkan di satu agenda itu gitu ya. Karena tadi itu mindful tadi itu. Paham. Gitu. Jadi bukan berarti jadi lambat begitu ya. Mindful itu bukan kayak begitu. Makanya tadi di dalam Islam itu ada ayat yang tadi itu faiza faragta fansab itu bahwasanya menarik itu bahwa kalau sudah selesai satu agenda, satu hal yang pekerjaan itu yang dikerjakan itu, maka lanjut ke pekerjaan yang lain gitu. Oke, berarti itu juga titah untuk orang-orang yang serba cepat, orang-orang yang jadi artinya nggak apa-apa. Memang satu hari itu, satu waktu itu ada berdekatan agenda yang dikerjakan gitu. Nggak apa-apa. Cuman tadi perlu untuk menghadirkan seutuhnya.
selesaikan dulu yang itu, baru kerjakan yang lain gitu, yang berikutnya gitu. Oke. Menarik. Berarti memang akhirnya bukan untuk akhirnya menjadi alasan si orang multitasking ini untuk kayak aku kurang mindfulness, enggak kayak gitu juga ya. Tapi ketika dirimu multitasking, ya kamu hadir aja dengan kehidupan, dengan kerjaan yang sedang kamu kerjakan gitu kan. Cuma apa kabar kalau misalkan memang akhirnya kita nih masih ibadah segala macam dan lain-lain gitu loh. Terus pikiran kita udah kemana-mana gitu. Kayak maksudnya tuh apakah itu bentuk kurang mindfulness juga atau kayak gimana tuh Kang Dhani? Ya. Nah kalau dalam konteks Islam itu kan ada pembahasan khusyuk. Khusyuk ya. Khusyuk itu sebenarnya dekat sekali dengan mindfulness itu. Khusyuk itu kan kondisi di mana kita betul-betul fokus dengan ibadah yang sedang dilakukan. Misalkan sholatnya khusyuk gitu ya. Dia itu bukan berarti tidak terdengar hal-hal yang lain, tapi dia berfokus dan menyelesaikan rukun dan syaratnya sehingga terpenuhi. Gitu. Itu dikatakan khusyuk. Tapi pada level yang lebih tinggi, ini saya lupa lagi ada salah seorang sahabat gitu yang saking khusyuknya gitu. Ketika sholat tuh beliau pernah ada dalam kondisi kena anak panah. Ya, perang. Bukan. Ketika perang. Nah, beliau mintanya itu supaya saya nggak kesakitan, cabut anak panahnya itu ketika saya lagi sholat. Wah, itu saking itu levelnya udah luar biasa ya. Tetap sakit maksudnya atau enggak justru? Iya, beliau buktikan memang tidak terasa begitu. Maksudnya saya alam gitu ya, reaksi dalam tubuhnya seperti apa, tapi beliau mintanya seperti itu. Jadi level kefokusan beliau itu sampai di titik itu gitu. Ketika dia disakitin pun nggak kerasa gitu. Iya. Gitu. Itu kan artinya beliau menghadirkan bahkan seluruh dirinya itu, indranya itu untuk aktivitas sholatnya ibadahnya itu. Wah, gila. Mindfulnya itu another level lah gitu. Another level sih itu ya. Wah, kayaknya kalau zaman modern sekarang agak sulit sih ya. Kalau misalkan ngelihat kayak gitu, aduh, masakan kumaha gitu kayak. Ya, jangan kan itulah itu Allahu Akbar aja pikirannya udah langsung kemana kan. Oh, kunci yang tadi itu ada di sana ternyata gitu. Iya ya. Itu berarti memang fenomena manusia zaman sekarang tuh memang kurang bisa untuk fokus gitu ya Kang Dhani ya. Iya. Perlu dilatih aja sih sebetulnya. Oh, ada latihannya ternyata? Ya bisa dilatih. Contoh latihan yang memang akhirnya bisa membuat fokus kita tuh lebih aman gitu. Mungkin yang secara ibadah tadi atau apa segala macam. Ya, latihannya sebetulnya pembiasaan, Kang. Pembiasaan. Jadi bagaimana misalkan ya contohnya misalkan dalam konteks makan gitu ya. Hal-hal yang sederhana aja gitu ya. Ini contohnya makan mulu ya. Gak apa-apa ya. Biar jadi pembelajaran buat saya. Dan saya langsung praktekkan. Saya tidak bermaksud begitu ya. Gak apa-apa. Saya maksudin seperti itu. Ya, karena ya itu jadi salah satu isu gitu ya kan. Betul. Hari ini tuh kadang-kadang ya misalkan orang tua memaksa anak buat mau makan itu kan pakai gadget ya. Ya udah nih kasih nih gitu ya. Oh iya lagi. Betul. Nah, itu oke lah misalkan sekali dua kali misalkan lagi kondisinya orang tuanya lagi capek banget misalkan itu anaknya perlu memang perlu banget untuk dipaksa misalkan untuk makan kan ya oke lah gitu ya. Tapi kalau itu dilakukan terus menerus gitu ya, itu jadi akhirnya jadi pembiasaan gitu. Betul. Dia itu tidak terbiasa untuk mindful ketika dia makan. Nah, di orang dewasa apakah seperti itu juga? Ya, kayak begitu juga sebetulnya. Jangan sampai kita membiasakan. Jadi kalau misalkan ada yang nonton ini sambil makan, pilih salah satu dulu ya. Selesaikan nontonnya atau makan dulu. Betul. Gitu ya. Bisa jadi teman-teman setelah akhirnya udah makan bisa merasakan nikmat makan dan menonton ini jadi lebih tercerahkan. Nah, udah lebih kayak gitu ya kan. Ya. Tapi PDKT ini bukan untuk buat mencerahkan juga sih, tapi lebih ke kita ngobrol dan juga akhirnya kita lebih tahu lah bagaimana tentang si Islam itu sendiri gitu ya. Tapi balik lagi ke mindfulness tadi ya Kang Dhani ya. Kalau misalkan kita lebih bahasnya itu tuh ini kayak kan kita tuh menghadirkan diri kita seutuhnya.
ada nggak sih cara-cara Islam yang memang akhirnya membuat kita tuh benar-benar hadir gitu loh ke dalam aktivitas yang kita lakukan gitu loh? Apakah niat, kan katanya niat segala macam, atau ada cara hal lain nggak sih? Ya, sebetulnya ya kalau direnungkan, Islam itu tuh memberikan tuntunan kita dalam berkehidupan itu memang sepaket dengan mindfulness-nya itu sih. Sepaket ya justru ya? Sepaket. Gimana ya, tuh? ya contohnya tadi ketika sholat, ya kan diawali dengan niat. Ya memang ada beda-beda. Ada yang niat itu memang harus dilafazkan gitu ya. Misalkan usolli sholatan apa, misalkan gitu ya. Sholli fardhu apa, misalkan gitu ya. Ada yang memang perlu untuk langsung dilafalkan. Ada yang cukup dengan bahwa saya berniat sholat apa misalkan gitu ya. Tapi intinya ada niat itu. Artinya apa? Intensinya mulai dari itu kemudian sudah dibentuk. Sudah dikondisikan. Gitu ya. Dan itu sangat berpengaruh sekali. Kekuatan pikiran kita itu bisa sampai pada level kita itu mengondisikan hal-hal yang sifatnya fisik kita. Gitu. Jadi tadi fokusnya itu kita hanya ke ritual yang kita sedang kerjakan pada saat itu. Nah, itu contohnya sholat, gitu ya. Kemudian ketika kita saum juga, ketika kita puasa, gitu ya, itu juga kan diawali dengan niat juga sama. Dan ketika saum itu kan kita ketika puasa itu kita tetap beraktivitas tuh, tapi tetap ada kesadaran bahwa saya ini sedang melakukan puasa. Sehingga nggak tiba-tiba minum gitu. Benar. Gitu. Jadi tetap ada dalam kondisi yang mindful gitu ya, peribadahannya itu gitu, sedang melakukan ibadah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga dalam aktivitas kita sehari-hari yang tadi saya contohkan, kita itu kan dibekali dengan doa-doa tadi itu. Doa makan, doa tidur, mau ke WC gitu ya. Itu tiap aktivitas itu hampir ada selalu doanya dong. Itu apa kalau bukan mendorong kita untuk mindful? Iya. Itu tuh sangat mengondisikan kita untuk bisa mindful sebetulnya. Jadi betul. kalau kita betul-betul menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan gitu ya, ditambah dengan ya tambahan-tambahan keutamaannya, misalkan tadi ada doa-doanya gitu ya, itu tuh bisa mendorong kita untuk betul-betul mindful. Jadi gimana cara Islam untuk mengondisikan kita supaya mindful itu? Ya dengan menjalankan perintah-perintah Allah tadi itu. Gitu. Justru karena kita beribadah, ya kita akhirnya bisa menjadi bekal kita untuk bisa lebih mindful gitu. Iya, betul. Nah, cuman krusialnya adalah ketika kita melakukan ketaatan-ketaatan tadi itu tuh, ya kita menghadirkan kesadarannya atau tidak. Oh iya. Gitu. Sadar bahwa saya ini sedang menjalankan perintah Allah. Gitu. Itu justru titik awal ya. Kalau kemarin di episode yang sebelumnya itu dibahas tentang ketauhidan gitu. Itu tuh ada sangkut pautnya gitu. Betul. Jadi ada keterkaitan antara mindfulness tadi itu dengan ketauhidan tadi itu. Jadi kita melakukan satu aktivitas ya, betul-betul ini tuh aktivitas yang Allah perintahkan. Ya Allah, saya melakukan ini karena Engkau. Gitu. Karena kalau tidak begitu, ya niatan seperti itu kan bisa jadi saya melakukan sholat ini supaya dinilai bagus oleh calon mertua. Misalnya, wah. Ada tuh kayak gitu, kamu? Gitu. Itu kan jangan sampai kayak begitu. Betul. Kan. Gitu. Artinya tidak linear dengan ketauhidannya kan. Gitu. Benar. Ibadahnya itu bukan untuk Allah kan gitu. Nah, ketika kita mindful bahwa saya ini sholat, saya ini melakukan puasa, saya mengeluarkan zakat dan seterusnya, gitu ya, saya menutup aurat, gitu ya, itu tuh semuanya itu karena Allah, gitu. Ya. Nah, itu juga bagian dari latihan mindfulness tadi itu. Dan Islam mengondisikan kita untuk seperti itu sebetulnya. Benar sih. Ya berarti memang ini menjawab pertanyaan ya, bahwa banyak sekali orang-orang yang, aduh aku masih sibuk nih, belum sempat sholat, aduh aku masih sibuk nih, belum sempat ibadah segala macam dan lain-lain. Ya berarti bukan gara-gara dianya emang kurang mindfulness juga atau apa. Mungkin dia memang belum hadir seutuhnya gitu ya, untuk akhirnya bisa mempelajari Islam, untuk akhirnya bukan menjadi alasan lah gitu bahwa Islam tuh memang mengajarkan mindfulness gitu loh. Kamu kerja dulu terus sholat, kalau sholat dulu kerja, ya itu sama-sama aja gitu. Hal-hal yang memang akhirnya yang penting kita hadir di setiap momen yang kita lakukan, dan itu semuanya mungkin
karena Allah gitu ya Kang Dani ya. Betul. Yang diambil dari mindfulness itu mungkin seperti itu. Tapi terakhir ya mungkin Kang Dani, dari Kang Daninya sendiri pesan atau mungkin untuk kami untuk saya, bukan kami ya, untuk saya lah gitu, untuk akhirnya tuh bisa melakukan mindfulness secara ibadah tuh dengan dorongan apa sih Kang Dani gitu? Ya, pertama tentu harus dibekali dengan ketauhidan. Tauhidan tadi ya, betul. Ya, itu pondasinya gitu ya. Nah, tapi ketauhidan ini ya tentu harus juga linear dengan pembuktian. Kalau sebelumnya kita bahas tentang pembuktian gitu ya. Betul. Nah, ini tidak boleh terlepas gitu. Dalam kehidupan kita sehari-hari itu tuh harus tetap hidup dan perlu untuk di recharge. Ya, di cas kembali begitu ya. Dengan cara apa? Kita melakukan atau meluangkan waktu untuk bisa memikirkan ulang tentang kehidupan kita. Makanya ada dari perkataan dari, kalau saya tidak salah gitu ya, itu dari Sayyidina Umar bin Khattab, hisablah dirimu sebelum nanti engkau dihisab. Gitu. Jadi beliau mendorong kita untuk melakukan hisab itu. Artinya apa? Melakukan evaluasi kan. Melakukan evaluasi artinya kan kalau ada hal-hal yang tidak linear dengan ketauhidan gitu ya, ternyata terlepas di beberapa kesempatan, misalkan ketika kerja gitu ya, oh ternyata kerjanya nabrak sholat sampai nggak sholat misalkan gitu ya, nah, itu dievaluasi lagi gitu ya, sampai kemudian pada kondisi kita tuh betul-betul merasa bahwa hidup kita ini tuh memang inline dengan ketauhidan kita gitu. Gitu. Jadi kenapa perlu seperti itu? Karena yang di episode sebelumnya gitu, bahwa hidup kita ya, aktivitas kita dan matinya kita itu kan buat Allah. Nah, kesadaran itulah gitu ya, dalam berkehidupan itu akan perlu untuk kita hadirkan. Gitu. Karena kalau tidak begitu, ya kita akan beraktivitas mengalir dalam tanda kutip ya, mengalir saja. Dan kalau sudah mengalir kayak begitu, ingat air itu hanya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Gitu. Jangan biarkan dia mengalir ke tempat yang rendah. Gitu. Kalau mau dikatasin pakai generator. Nah, itu. Kok disangkal sih? Ya intinya berarti kalau yang aku tangkap dari Kang Dani adalah mindfulness ini adalah alat untuk akhirnya kita lebih bertauhid juga gitu Kang Dani. Ya, ada untuk akhirnya gitu. kita menjadi fondasi kita untuk akhirnya lebih bertauhid, lebih mendekatkan diri dan juga menghadirkan diri ke setiap momen yang kita lakukan tuh ya karena Allah. Wah, luar biasa nih Kang Dani. Oke, sip teman-teman. Segitu aja pembahasan di episode 2 kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman juga, dan juga teman-teman masih boleh untuk akhirnya sharing-sharing keresahannya, sharing-sharing apa yang bakal kita bahas di program PDKT ini, apa yang mungkin teman-teman resahkan, apa yang mungkin teman-teman pengen kita bahas untuk akhirnya lebih bisa ketemu nih, oh Islamnya tuh kayak gini ya gitu lah. Nah, tentu boleh banget buat langsung di ketik di kolom komentar gitu ya. Kang Dani terima kasih. Sama-sama. Sampai bertemu lagi semuanya teman-teman di episode selanjutnya. Sip, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.